PGRI Abadi. Baik, perkenalkan nama saya Yesinta Mikana M, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan guru fisika di SMA Negeri 1 Suti Semarang. Pada kesempatan kali ini, serta Lomba Inovasi Pembelajaran dalam kegiatan Perseni Guru tahun 2024 se-Kabupaten Bengkayang, mewakili PC Suti Semarang, akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya mengecek kembali alat dan bahan serta sarana dan prasarana yang akan saya gunakan pada kegiatan pembelajaran. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Welcome. Yang bajunya belum rapi dirapikan, ada sampah di sekitarnya dibuang dulu, ya, dibuang ke tempat sampah. Oke, kalau ibu sebutkan namamu, kamu nama tumbuhan. Siap. Ya, bukan bunga, buah, yang buah, buah berupa buah. Apa? Buah. Yang pada Dinda. Apel. Dinda. Dinda mana? Las. Jelas? Ini apa? Las. Teman sebelumnya sudah belajar juga tentang materi fisika. Apa yang kamu pelajari teman sebelumnya? Besaran, satuan, dan dimensi. Besaran itu ada besaran apa saja? Merupakan besaran dasar satuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan besaran nominal merupakan besaran yang tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. Apa? Ya, panjang, masa. Kalau untuk panjang yang kamu temukan situ, dari yang kamu dapatkan itu apa? Ada meteran, kemudian ada penggaris. Apa lagi? Alat ukur panjang. Jangka sorong, apa lagi? Apa? Mikrometer. Mikrometer ada juga tadi disebutkan ada jangka sorong. Nah, jangka sorong juga termasuk alat ukur untuk mengukur panjang. Jadi itu yang mau kita bahas di sini, ya. Hari ini kita mau membahas lebih lanjut tentang jangka sorong, ya. Kamu dapat menentukan, ya, angka atau hasil dari pengukuran yang kamu lakukan. Bagi yang belum pernah lihat, ini ibu mau lihatkan. Seperti apa sih jangka sorong itu? Ini dia. Inilah dia alat yang namanya jangka sorong. Jangka sorong. Ini ada bagian-bagian jangka sorong. Diketahui ini apa namanya? Ini bisa gimana cara gunakannya? Gimana cara membaca hasil pengukurannya? Nah, ini bisa digeser-geser. Yang mana namanya skala utama? Yang mana yang namanya skala luminus? Ya, analog. Ini namanya ini manual. Analog, ya. Ada juga yang digital. Kalau digital hasilnya nanti berupa angka. Digital. Nah, ini namanya kamu buka dulu file di grup yang gue share yang judulnya adalah bahan ajar. Sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang diameter dalam dan luas serta kedalaman. Ketika penelitian jangka sorong selalu mengalami perkembangan dari Apa fungsi jangka sorong? Digunakan untuk apa? Coba. Sambil kamu lihat yang ibu tunjuk ini namanya apa? Ya. Oke, pertama. Yang itu ini apa? Yang ibu pegang namanya apa? Lihat situ. Apa namanya ini? Yang ibu pegang dengan jari jempol dan jari telunjuk ibu. Namanya apa nih? Rahang? Rahang dua. Untuk apa rahang dua? Untuk apa rahang dua itu? Jadi skala utama itu yang di bagian ini, yang panjang. Ini skala utama. Yang panjang ini. Ya, yang bagian ini, ya. Ini skala utama. Tunjukkan yang mana rahang dua. Rahang dua. Oke. Rahang dalam. Yang lain diam, jangan angkat. Oke. Yang mana yang namanya skala utama? Yang mana? Skala luminus? Gimana yang lainnya? Salah. Kurang tepat, ya. Skala utama yang panjang. Mana? Panjang, bendanya yang panjang. Sepanjang itu skalanya.
Ayo, nah itu. Oke, boleh lah. Nanti ganti. Nanti kamu biar tahu nanti mana salah kamu. Mana rahang dua? Rahang dua. Mana? Mana? Itu yakin? Mana rahang dalam? Mana skala utama? Mana skala menius? Mana untuk mengukur kedalaman? Mengukur kedalaman yang mana? Salah. Mana skala pengunci? Oke. Skala utama salah, skala menius salah, dan mengukur kedalamannya juga keliru ya. Kunci. Skala kunci barulah dibaca pengukurannya. Jadi ini namanya rahang luar. Dia mengukur sisi luar, posisikan bendanya. Mengukur diameter luar. Gimana, sudah tepat nggak? Gitu, meletakkan bendanya di situ. Yang lain bagaimana? Menurutmu pas nggak kayak gitu? Benar tidak? Mengukur diameter dalam. Gimana letakkan bendanya? Menurutmu pas nggak kayak gitu dia? Pas tidak? Pas tidak? Iya. Seperti inilah letakkan bendanya untuk mengukur diameter dalam. Sekarang ini kan ada kedalamannya tuh botol itu. Gimana cara mengukur kedalamannya? Ini ya. Pas didudukannya. Bisa dilihat? Jadi pas didudukannya. Ini boleh duduk dulu. Tepuk tangan lagi. Tepuk 1, 2, 3. Tahan. Ayo, ada yang salah. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Jadi ibu mau kamu duduk secara berkelompok. Nanti kita akan melakukan sesuatu. Kamu duduk secara berkelompok. Ini dibagikan satu kelompok. Kalau teman skala keterangan pada rahang tetap dibaca mulai dari angka 0 pada rahang tetap sampai skala atau yang depan skala 0 pada skala menius rahang geser. B. Skala menius adalah skala yang terbaca pada rahang geser. Carilah skala menius yang berimpit garis lurus dengan skala utama. Kita lihat dulu. Nah ini alat peraga yang ibu buat sudah yang mempermudah gimana cara membacanya itu. Ya ini ibu kasih contoh dulu. Nanti kamu tinggal perhatikan lagi di kertas itu. Ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya simpel ya dan kurang lengkap lah. Karena ibu tidak buat bagian untuk mengukur apa yang di atas tadi dalam atas. Untuk mengukur diameter dalam satu benda. Jadi ini aku hanya buat mengukur diameter luar. Ini ya, mengukur diameter luarnya. Seperti ini. Jadi, nah ini kamu lihat. Ini namanya yang ibu biasa-biasa dalam kanan ini namanya apa ya di sini? Skala utama. Kalau yang di bawah ini? Ini skala 9. Kalau ini? Ini 4. Berapa nih? 3. Ya, kita hitung nanti sendiri ya. Oke, sekarang ya, skala utama ini sebelum 0 ini. Sebelum 0, berapa ini? 1. Skala paling utama sebelum 0 ini. Berapa? 10, berapa? 10, berapa? Ini 10,3. Berapa tuh? Sebelum ini kan bilang sebelum 0 yang bawah ya? Berarti ini berapa? 10. Kalau ini 10, ini 11, maka ini? Berapa? 10,8. Maka tulis dulu 10,8. Skala menius yang tepat berhimpit atau membentuk satu garis ke skala yang utama. Membentuk satu garis. Tapi dimulai lihatnya dari kiri. Ya, ini sudah segaris nggak ke atas. Nah, hasil akhirnya adalah kamu jumlahkan skala utama yang ini tadi kan ditambah dengan skala menius. Jadi 10,8 ditambah 0,02 hasilnya berapa? 10,8 ditambah 0,02. Berapa hasilnya? Koma harus di bawah koma ya. Ini koma ini? Belum. 2. Ini kan 0. 8 atau 0? 8. Koma, koma, koma. 0,0? 1,0? Jadi hasilnya? Jadi hasil akhirnya ini adalah 10,82 cm.
buku fisika menggunakan jangka sorong seperti diperhatikan pada gambar di atas adalah skala utama 2,7 mm. Baik, ini hasil pekerjaan kamu. Nanti akan Ibu koreksi lagi ya. Ya, Ibu. Namun sebelum selesai, sebelum diakhiri, kita mau mengevaluasi dulu apa yang sudah kita pelajari dengan alat peraga yang Ibu buat. Terbantu tidak? Terbantu. Terbantu? Ya. Senang? Jangka sorong mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda serta mengukur kedalaman suatu benda. Oke, nah itu dia. Tepuk tangan untuk Stephen. Rahang dalam ini skala sama dan skala amonius. Mana yang skala utama? Yang bagian tengah ini. Oke. Dan ini skala yang amonius. Amonius. Ya. Dan ini bos. Dan ada sebuah kunci jika kita mengukur. Ya. Ini ada kunci untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ya. Jelaskan gimana? Pas. Pas? Pas. Karena dari sisi kiri. Iya. Untuk yang dari sisi ini kita melihat dari sisi kiri dan yang bawah itu. Baik, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini mengenai jangka sorong. Semoga apa yang telah dipelajari tetap selalu kalian ingat dan kemudian bisa diterapkan jika di kemudian hari kamu diminta untuk mengukur menggunakan jangka sorong. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk mengenai mikrometerskop yang juga merupakan alat ukur panjang. Ya, setelah mikrometerskop juga akan membahas mengenai angka penting. Jadi nanti di rumah boleh kamu belajar buka-buka mengenai materi mikrometerskop serta angka penting. Gitu ya. Nah, sebelum akhir ada yang mau bertanya nggak? Sudah cukup paham? Oke, kalau seperti itu kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Namun sebelum pulang ada baiknya tadi kita sudah mempelajari doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Boleh satu orang silakan pimpin kita di dalam doa. Belajar materi fisika dengan adanya alat ini bisa membantu saya membaca pengukuran jangka sorong. Saya senang belajar hari ini dan saya juga bisa memahami pelajaran tentang belajar hasil pengukuran fisika menggunakan jangka sorong. Oke, sekian dulu video pembelajaran yang dapat saya tampilkan menggunakan alat peraga jarong, alat peraga jangka sorong yang saya buat untuk mempermudah, untuk membantu siswa membaca hasil pengukuran fisika, terutama membaca hasil pengukuran jangka sorong. Terima kasih.